Oke, selamat malam semuanya. Ya, kembali lagi kita ketemu dalam sebuah momen atau sesi ya, ngopi, ngobrol firman. Absolutely, kita akan selalu bahas sebuah topik yang dimana akan membahas topik seputar kehidupan, mungkin apapun itu yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi namanya juga ngobrol firman, maka landasan atau cara berpikir kita adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas isu yang menurut saya sangat sensitif ya. Bukan karena baru ini heboh karena ada seorang YouTuber, kemudian uh, dia melakukan podcast dengan sebuah kelompok gitu kan, lalu kemudian banyak netizen untuk yang mengecam lah karena seolah-olah mempromosikan, seolah-olah mempublikasikan dan lain-lain, sehingga nggak lama setelah itu sehingga YouTube-nya di take down, video tersebut di take down. Nah, sehingga kali ini kita akan bahas sebuah, sekali lagi, isu sensitif yang saya sendiri pun akhir-akhir ini berpikir apakah jadi ya membahas topik ini, karena memang tidak, saya berharap bahwa topik kali ini tidak hanya membahas benar atau salah, tetapi secara komprehensif. Saya berharap bisa membahas secara komprehensif. Oleh karena itu, saya mengajak orang yang senior saya, yang saya hormati, yang pastinya menurut saya lebih paham dalam hal kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama terkait dengan topik namanya LGBT. LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, and transgender. Mungkin tidak akan bisa membahas semuanya karena akan berbeda banyak case yang sehingga membuat keterbatasan waktu itu tidak bisa membahas semua, baik lesbian, gay, biseksual atau transgender. Tetapi sebisa mungkin kita akan mencoba menjangkau itu. Sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita hari ini, yaitu ya dengan Pastor Gunawan Hartono. Saya sering akrabnya selalu Kogun ya. Jadi kita coba beliau untuk join. Iya. Wow. Terlihat kayaknya. Nggak tahu kenapa terakhir nggak bisa langsung front kamera, selalu rear kamera. Semenjak diupdate. Iya. Lihat sangat well prepare. Oh, iya. Dari segi katanya peralatan. harus jaga katanya. Iya, benar. Menyapa dulu Kogun. Shalom, apa kabarku? Shalom semuanya, shalom Satria, shalom rekan-rekan yang bergabung malam hari ini, baik saat ini atau nanti ya, mungkin yang mengikuti belakangan. Oke, shalom. Ya, beberapa rekanku, khususnya ya orang yang dekat dengan saya, konfirmasi ini isu yang menarik nih. Aku mau ikut lihat gitu. Padahal saya ini waktu bahas topik ini ngeri-ngeri sedap. Karena melihat tetangga sebelah di take down. Apakah kita akan di take down juga? Ya. Tapi saya berharap bahwa topik hari ini bisa membuka wawasan kita ya. Seperti tadi saya awal katakan bahwa topik talkshow hari ini tidak hanya sekedar membahas tentang benar
atau salah, tetapi kita mau coba bahas secara komprehensif. Karena siapa tahu orang yang terdekat kita mengalami hal tersebut. Maka apa yang perlu kita lakukan gitu kan ya, Gwen? Ya. Ya, mungkin sebelumnya kita coba untuk sebelum kita masuk topik hari ini, sama-sama kita berdoa dulu ya, Gus, supaya setiap talk show, setiap pembicaraan yang kita lakukan hari ini semuanya terfokus pada untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Mari rekan-rekan saya aja untuk berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini sebuah kesempatan, sebuah anugerah kami boleh ada, semua karena berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan saling sharing, saling berdiskusi terkait sebuah topik Tuhan, khususnya LGBT. Kami mohon biar Roh Kudus yang memimpin kami, membawa kami masuk ke dalam sebuah kebenaran, yang dimana kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Bukan hanya sekedar kami tahu apa itu LGBT, tetapi kami bisa mengerti bagaimana meresponi, sehingga kami berlaku benar sesuai kehendak Tuhan. Semakin hari serupa seperti Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang join, kami percaya kami semua diberkati. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sorry agak terdetek. agak nervous. Oke. Oh, iya. Iya, kok melihat bahwa fenomena LGBT ini adalah fenomena yang sebenarnya tidak hanya booming di sekarang ya. Sebenarnya beberapa tahun terakhir saya pun melihat dan mengamati bahwa mungkin dulunya adalah bahwa LGBT atau pemikiran seperti ini adalah beberapa orang masih tertutup. Artinya mereka kadangkala malu untuk mengekspresikan gitu kan. Tetapi semakin ke sini saya melihat bahwa LGBT sekarang sudah mulai terang-terangan gitu kan, sudah mulai tidak takut untuk mengekspresikan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan gitu. Dan beberapa negara maupun beberapa yang lainnya mereka terbuka dan mendukung hal tersebut gitu kan. Yang jadi pertanyaan mendasar mungkin adalah begini, apa sih itu LGBT? Bukan hanya dari kepanjangannya apa ya, tapi sebenarnya LGBT itu apa? Dan bagaimana seorang itu kok bisa masuk atau paham dalam pemahaman ini? Gitu. Oke. Sebelum saya menjawab, mungkin nanti di dalam bagian-bagian berikutnya, karena mungkin nanti ada beberapa rekan yang malam hari ini yang bukan dari iman Kristen ya. Saya hanya akan mengatakan bagian-bagian selanjutnya mungkin saya akan mencoba meresponi tentu saja sebagai seorang Kristen ya, karena keyakinan saya ya. Tapi maksud saya adalah supaya kita bisa saling belajar ya satu sama lain. Nah, jadi pertanyaan Satria tadi tentang LGBT, jadi kita akan coba secara umum dulu gitu ya, tentang apa sih LGBT itu sebenarnya apa. Karena saya juga melihat dan mendengar ada banyak orang yang masih punya persepsi yang kurang tepat tentang LGBT ini. Tentu saja dimulai dari kepanjangannya ya, bahwa LGBT itu adalah lesbian, gay, bisexual, and transgender gitu. Dan saya akan mengatakan bahwa LGBT ini sebenarnya bisa dibagi jadi dua besar, yaitu lesbian, gay, dan biseksual menjadi satu kelompok. Kemudian buat saya secara pribadi transgender itu menjadi kelompok yang agak berbeda dari LGB ya gitu ya, yang tiganya. Nah, apa sih ya, apakah lesbian, apa itu gay, apa itu biseksual? Bahwa lesbian, gay, dan biseksual itu sebenarnya berbicara tentang orientasi seksual, atau ada orang mengatakan identitas seksual. Jadi bagaimana kecenderungan orientasi seksual seseorang. Mungkin bahasa sederhananya orang itu sukanya sama siapa gitu loh. Nah, lesbian, gay itu adalah orang yang dikelompokkan orientasi seksualnya itu
kepada sesama jenis, atau biasanya kita kenal dengan bahasa homoseksualitas ya. Kata homo artinya sama, jadi orang yang homoseksual adalah orang yang memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis. Jadi kalau pria dengan pria itu yang disebut sebagai gay, kemudian wanita dengan wanita itu yang disebut sebagai lesbian. Nah, sedangkan biseksual adalah orang yang orientasi seksualnya bisa dua gitu, karena bi itu artinya dua, jadi bisa. Jadi seseorang misalnya pria, dia bisa suka sama pria dan juga bisa suka dengan wanita. Demikian juga kalau dia wanita, dia bisa suka dengan pria dan dia juga suka dengan wanita. Itu LGBT. Kalau transgender adalah seseorang yang saya pakai bahasa gampang aja ya malam hari ini supaya semua bisa memahami. Bahasa sederhana saya, transgender itu adalah orang yang merasa terperangkap di dalam tubuh yang salah, yang artinya bahwa identitas seksualnya dengan organ seksualnya itu nggak sama, atau identitas seksualnya ketika dia lahir itu tidak, dia merasa kemudian ketika dia bertumbuh itu tidak sama. Maksudnya adalah begini, ada orang yang organnya dari luar itu pria, tetapi dia merasa secara psikologis dia adalah, dan orientasi dia adalah wanita. Atau sebaliknya ada wanita yang secara organnya dia adalah wanita, tetapi dia merasa bahwa dia adalah pria. Ya, kurang lebih perkenalan singkatnya seperti itu yang disebut dengan LGBT itu. Nah, kalau ditanya LGBT ini apa sih yang menyebabkan orang bisa kemudian memiliki orientasi seksual yang sifatnya sama atau transgender tadi, apa yang menyebabkan? Nah, saya kemarin sempat ngobrol dengan Satria dan saya ngomong tentang transgender ini, jujur saya kurang begitu mendalami ya tentang transgender, saya belum banyak mengulik gitu bahasanya ya, mempelajari. Tetapi tentang homoseksual misalnya, kenapa seseorang itu bisa mengalami homoseksual atau orientasi seksual yang sama? Pakar-pakar psikologi misalnya mengatakan ada beberapa sebab, walaupun sebab-sebab ini juga bukan sebuah sebab yang mutlak begitu. Maksudnya kalau orang alami itu pasti dia akan begitu, juga enggak. Nah, ada beberapa yang misalnya saya belajar misalnya tentang homoseksual ya, tentang homoseksual itu kenapa sih orang bisa memiliki kecenderungan orientasi seksual yang sama. Misalnya ada yang mengatakan yang pertama trauma masa kecil misalnya. Mungkin dia pernah di-abuse secara seksual ketika dia masa kecil, kemudian itu bisa mengubah orientasi seksualnya. Kemudian ada juga yang mengatakan seseorang bisa mengalami homoseksual itu dari struktur otaknya, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dalam bagian otaknya, terutama bagian yang disebut sebagai hipotalamus, itu ada semacam kelainan gitu. Nah, hipotalamus ada bagian otak yang mengatur orientasi seksual. Kemudian ada yang mengatakan juga ada orang yang kemudian bisa mengalami begitu karena hormon yang ada di dalam dirinya itu yang kurang begitu ya. Kalau pria berarti androgen ya, itu berkurang. Ada juga yang mengatakan ini masalah kromosom misalnya. Walaupun tidak semua orang yang homoseksual akan didapati punya kromosom ini, tapi ada satu kromosom yang saya dapatin, saya juga baru tahu ada yang namanya XQ28. XQ28 ini, jadi ada beberapa orang homoseksual ketika diperiksa DNA-nya dia memiliki satu kromosom yang berbeda dengan kromosom pria ataupun kromosom wanita misalnya. Ada juga yang mengatakan kondisi secara sosial, secara psikologi yang ada di sekelilingnya itu bisa membentuk orang mengalami itu. Kalau transgender tentu saja ya bisa juga dari masa kecil misalnya, ada yang mengatakan seperti itu, sama ya, lingkungan sosial juga seperti itu, dan bisa juga secara biologis fisikal bawaan dari lahir memang dia seperti itu ya. Kurang lebih secara general saya katakan introduction-nya seperti itu, Satri. Jadi kalau tadi saya coba buat kesimpulan tentang pengertian ya, dan juga faktor itu kan atau penyebab itu macam-macam ya, tapi secara general sama ya, mungkin lingkungan, trauma, mungkin bahkan juga ada bagian secara medis mungkin dari hormon ataupun kromosom dan lain-lain kok. Ya. Berarti misalkan nih, kalau kita bicara tadi hormon atau kromosom, apakah ini berarti juga termasuk sebuah penyakitkah atau apa
Sebuah kelainan Eh, kan? Mulai tahun 1974, Asosiasi Psikiatris atau Psikologis Amerika misalnya mulai mengatakan bahwa ini bukan penyakit, ya, ini bukan kelainan jiwa, sorry, ini bukan kelainan jiwa. Ini juga bukan, kemudian dikatakan ini juga bukan penyakit. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu adik rohani saya yang kebetulan dia punya latar belakang psikologi, dan dia mengatakan bahwa ternyata ketika para psikolog ini mengatakan 74 itu mengatakan misalnya homoseksual ini bukan penyakit, ternyata juga tidak langsung hilang. Jadi katanya dia bisa waktu itu dimasukkan ke apa itu, kolom-kolom atau ranah-ranah yang berbeda. Jadi dimasukkan ke sini, kemudian dimasukkan ke ini, dimasukkan ke sini, sampai kalau sekarang, momen sekarang, semuanya berdasarkan kitab sucinya orang psikologi, katanya buku yang menjadi acuan para psikolog seluruh dunia. Maka homoseksual, ya, terutama saya bicara tentang homoseksualitas, itu tidak dikategorikan sebagai penyakit atau tidak dikategorikan sebagai kelainan jiwa gitu atau gangguan jiwa gitu. Hmm, berarti eh saya bisa sebutkan bahwa itu adalah sebuah seperti pilihan ya, sama seperti orang pada umumnya bahwa saya menyukai kalau laki-laki menyukai perempuan seperti itu. Artinya Uh, secara jadi sadar sebuah pilihan dalam dirinya untuk ya saya menyukai misalkan sesama jenis pria dan pria, perempuan dengan perempuan. mungkin bahasanya bukan bukan bicara tentang pilihan ya Satria, tetapi saya suka menyebutnya yaitu sebagai sebuah kodrat. Misalnya seseorang misalnya dilahirkan sebagai wanita, ya dia nggak pernah milih kan jadi wanita gitu ya. Bahwa kalau dia dilahirkan sebagai pria, dia tidak pernah memilih sebagai pria. Itu adalah sebuah kodrat yang diberikan. Jadi secara pribadi pendapat saya adalah bahwa bicara tentang homoseksualitas, ya sekali lagi sorry kalau transgender saya tidak banyak berbicara tentang homoseksualitas, itu kalau berdasarkan tadi para psikologi bicaranya seperti itu, walaupun di kalangan psikolog juga mungkin tidak ada kesepakatan bulat ya tentang itu, tetapi secara apa itu di atas kertas gitu ya, hitam di atas putih, mengatakan bahwa itu bukan penyakit, itu bukan kelainan, berarti ya memang orang itu dilahirkan seperti itu gitu ya, orang itu dilahirkan seperti itu. Jadi buat saya ya ini bukan pilihan juga. Jadi secara kecenderungan orientasi itu ada sebuah kodrat. Nanti bicara apakah dia nanti akan menjalani sesuai dengan kodratnya. Nah, itu baru pilihan, gitu ya. Maksud saya Hmm, seorang homoseksual ya lahir sebagai homoseksual sama seperti seorang heteroseksual lahir sebagai heteroseksual, itu adalah kodrat buat saya. Nah, tapi bagaimana apakah dia mau menjalani itu sesuai dengan kodratnya? Buat saya itu adalah sebuah pilihan. oke, oke. Berarti maksudnya gini, saya masih bingung. Misalkan jadi ada memang orang yang memang kodratnya homoseksual gitu ya. Ya, Kemudian anggap aja ada yang memang kodratnya gay gitu kan. Tetapi uh, apakah pilihannya gay atau tidak begitu? betul. Jadi misalnya, walaupun ini tidak dipakai secara umum, saya pernah membaca buku judulnya Same Sex Attraction and Bible, kalau nggak salah, oleh seorang pendeta. Dia seorang pendeta, tetapi juga dia seorang homoseksual, ya, namanya Ed Shaw. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin rekan-rekan kalau mau mendalami, ini salah satu view saja dari Ed Shaw. Misalnya Ed Shaw membedakan antara pemakaian term misalnya gay atau lesbi gitu ya, dan homoseksual. Dia mengatakan bahwa homoseksual atau homosexuality itu adalah bicara tentang kecenderungan orientasi seksual. Tapi seorang gay atau lesbi adalah orang yang menjalani kehidupannya sesuai dengan orientasi seksual. Makanya kalau Ed Shaw itu dia mengatakan I'm a homosexual but I'm not gay. Dia mengatakan seperti itu. Jadi dia Oh. mengakui bahwa dia memiliki orientasi seksual yang menyukai sesama, tetapi dia tidak menjalani kehidupannya atau tidak memiliki lifestyle sesuai dengan homoseksualnya itu begitu. Makanya dia mengatakan Oh, I'm a homosexual but I'm not gay. Nah, itu mungkin akan membantu sedikit mengklarifikasi gitu. oke, oke, Walaupun paham.
perbedaan antara gay dan homoseksual ini tidak dipakai atau tidak disetujui oleh semua. Tapi ini kurang lebih akan membantu begitu. Oke, oke, oke. Jadi memang, ya, saya paham. Berarti istilahnya itu memang dia, dilahirkan seperti itu, tetapi belum tentu dia menjadi seorang gay atau lesbian gitu kan. Nah, itu Ya, nah, dia tidak mengekspresikan, dia tidak ya, living out itu bahasanya gitu. oke. Nah, ekspresi itulah yang menentukan seseorang itu gay atau lesbian itu tadi, begitu. Eh, jadi ekspresi itu kan menunjukkan misalnya mungkin saya memperjelas. Misalnya Ed Sheeran misalnya, dia adalah seorang homoseksual, dia suka dengan pria, dia nggak suka sama wanita. Tetapi dia tidak memiliki, dia tidak masuk dalam hubungan dengan sesama pria. Dia nggak punya pacar pria misalnya. Dia tidak melaksanakan gay marriage misalnya. Dia menjalani kehidupannya ya tidak menikah, tetapi dia tidak menyangkal bahwa dia memang suka sesama jenis gitu. Tetapi dia tidak dia tidak menjalani kehidupannya atau tidak menuruti orientasi seksualnya itu. Oke. Baik, paham. Ini sesuatu yang baru menurut saya sehingga agak sulit untuk bukan agak sulit, agak sulit untuk dipahami. Tetapi waktu dikasih seperti itu, oke, paham. Berarti memang banyak orang dilahirkan memang ya seperti itu adanya, tetapi belum tentu dia menghidupi seperti itu. Nah, menghidupinya seperti itulah yang disebut tadi sebuah ekspresi atau sebuah pilihan. Ya, oke, baik. Nah, kalau begitu, kalau tadi seperti Kogun bilang bahwa ada beberapa case atau orang tertentu memang dilahirkan seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita bisa masuk ke sesi hampir utama ya, ngobrol firman, pandangan gereja atau pandangan Alkitab atau kebenaran tentang hal tersebut. Oke, sekarang kita mulai masuk seperti kita bilang ya, karena segmen kita ini baunya bau Kristen gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau yang lain, misalnya teman-teman dari Buddha, dari Muslim, misalnya saya nggak tahu. Saya minta maaf kalau saya nggak bisa mewakili itu. Tapi kalau dari Kristen sendiri, dari gereja, sampai hari ini ya, today ya, kita bicara tentang hari ini, ada dua pandangan besar gereja tentang homoseksual. Yang pertama disebut sebagai pandangan affirming. Affirming itu artinya menyetujui, gitu ya. Menyetujui itu jadi affirming atau menerima, menyetujui itu pandangannya berarti adalah mereka percaya bahwa hubungan sesama jenis itu oke. Tetapi mereka menambahkan ya, bagi gereja yang setuju dengan ini, yang dalam bahasa Inggris itu dikatakan begini, hubungan itu harus konsensual itu sukarela. Kemudian monogami, jadi gak ganti-ganti pasangan, begitu. Jadi sebuah hubungan yang monogami, same-sex relationship yang sifatnya konsensual, sukarela dan monogami itu bisa diberkati oleh Tuhan dan bisa join sepenuhnya atau sepenuhnya included masuk di dalam sebuah kehidupan gereja. Itu ada gereja-gereja yang memiliki pandangan affirming, itu pandangan yang sifatnya lebih modern gitu ya, Satria. Sementara pandangan yang kedua tentu saja adalah pandangan non-affirming. Ini adalah pandangan tradisional yang opposite, ya, berlawanan dengan pandangan yang pertama, yang artinya mereka mengatakan segala bentuk tingkah laku atau kelakuan tentang same-sex atau hubungan seksual secara sesama jenis itu dilarang oleh kitab suci dan dilarang oleh teologi Kristen. Jadi kurang lebih pandangannya ada dua, yaitu affirming dan non-affirming atau tradisional. Tapi sekali lagi bahwa saya harus mengatakan bahwa isu homoseksual ini adalah sebuah isu yang cukup kompleks begitu ya. Kita itu ternyata tidak sederhana. Misalnya sangat menarik misalnya kalau tadi bicara ada pandangan affirming gitu ya. Affirming itu berarti kamu menyetujui bahwa hubungan homoseksual yang sifatnya konsensual dan monogami. Itu bisa diberkati. Pasti kita pikirnya begini kan, wah berarti semua orang yang homoseksual pasti setuju memeluk pandangan affirming. Ternyata enggak. Gitu ya. Jadi orang-orang
gay atau lesbi sendiri atau orang-orang yang homoseksual sendiri itu memeluk pandangan tradisional, ya, non-affirming. Misalnya tadi saya sebutkan salah satu yang namanya Ezio tadi. Ezio memegang pandangan klasik, memegang pandangan tradisional, memegang pandangan non-affirming. Sedangkan ada orang-orang yang heteroseksual itu justru menyetujui pandangan affirming. Jadi ini sangat, buat saya ya ini menarik sih. Jadi nggak black white begitu. Ternyata bisa apa itu saya namakannya. Ternyata bisa ada orang yang gay, ternyata non affirming, ada yang heteroseksual. Oke, Tapi affirming. pandangan gereja ya dua itu sih, affirming dan non affirming, menyetujui dan tidak menyetujui, menerima dan tidak menerima. Oke, baik. Sekarang kalau mereka berpikir ada yang non-affirming dan affirming, mereka tentu punya landasan ya. Kenapa mereka Ya, affirming kah atau kemudian non-affirming? Nah, ya, sejauh ini, Kogun, kenapa? Mungkin kita dari yang non-affirming dulu, yang tradisional dulu. Kenapa ya, bahwa gereja mengambil pandangan seperti itu? ya. Saya belakangan ini ya Zatria, saya melihat bahwa bagaimana seorang Kristen atau gereja secara institusi itu meresponi ya tentang apa fenomena-fenomena yang ada di dalam kehidupan itu dipengaruhi oleh bagaimana pandangannya dia tentang kitab suci juga, yaitu ya. Jadi itu yang menentukan pandangan daripada sekelompok orang. Nah, dari affirming dan non-affirming, tentu saja semuanya berlandas pada kitab suci gitu ya. Nah, secara garis besar itu ada 6 teks di dalam Alkitab, dalam Alkitabnya orang Kristen, itu yang membahas tentang atau menyinggung tentang homoseksualitas. Ya, ada 6 teks besar gitu ya. Mungkin teman-teman bisa silahkan kalau mau baca ya. Yang pertama adalah Kejadian 19, itu peristiwa tentang Sodom dan Gomora yang sangat terkenal. Bahkan misalnya dari kata Sodom dan Gomora, kemudian keluarlah kata sodomi misalnya yang selalu dikaitkan dengan dosa homoseksual. Yang kedua adalah Imamat pasal 18 ayat 22 dan Imamat pasal 20 ayat 13 yang kalau kita baca secara sekilas memang membahas tentang larangan bagaimana seorang pria itu tidak boleh tidur dengan sesama pria seperti dia tidur dengan seorang wanita. Kurang lebih kesimpulan Imamat itu seperti itu. Yang keempat adalah Roma pasal pertama ayat 26 sampai dengan 27 di mana Paulus membahas tentang dosa orang Gentiles atau dosa orang non-Yahudi, di mana disebutkan di situ adalah salah satu murka Allah atau hukuman Allah adalah ketika seseorang itu mengubah gitu ya tentang relasi seksnya itu antar pria atau kemudian yang mestinya pria dengan wanita kemudian diubah menjadi pria dengan pria. Kemudian yang kelima itu 1 Korintus 6 ayat 19 yang di dalam Alkitab ITB kita kalau nggak salah itu menggunakan dua kata yang diterjemahkan yaitu banci dan pemburit itu ya. Dan kemudian 1 Timotius pasal 1 ayat 10 yang juga menggunakan kata pemburit di mana kata pemburit dan banci yang di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 itu diterjemahkan sebagai kelakuan atau perilaku homoseksual. Nah, kelompok tradisional misalnya akan membaca bahwa semua teks-teks yang ada, 6 teks ini secara jelas, secara eksplisit berbicara tentang hubungan homoseksual, ya, atau hubungan gay dan lesbi, atau gay terutama, di mana mereka kemudian mengatakan karena ini jelas berbicara tentang homoseksualitas, dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa itu melarang, sehingga kemudian mereka mengambil sebuah respon atau sebuah sikap bahwa hubungan sesama jenis atau homoseksual itu di-ban, itu dilarang oleh kitab suci, itu seperti itu. Itu dari pandangan tradisional, itu kurang lebih seperti itu. Kalau mau pandangan yang gak tradisional, ya, kalau pandangan yang tidak tradisional sama, mereka akan melihat dari 6 itu dan kemudian mereka akan membantah bahwa 6 teks ini sebenarnya tidak berbicara tentang homoseksual seperti pengertian homoseksual di abad modern.
Jadi misalnya saya nggak bisa membahas secara mendalam ya, tetapi misalnya kejadian 19 yang bicara tentang Sodom misalnya, di mana di kisah Sodom memang saya kira rekan-rekan yang mungkin nanti bisa baca sendiri di rumah tentang peristiwa tentang Lot, keluarga Lot, di mana kemudian ada dua malaikat Tuhan yang kemudian mengunjungi Lot, dan malaikat itu mengambil wujud pria, dan kemudian penduduk Sodom waktu itu berusaha masuk ke rumah Lot dan memaksa supaya dua ini bisa dipakai bersama-sama, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian Lot mengatakan jangan, dan kemudian bahkan dia menawarkan anak perempuannya sebagai pengganti, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kelompok-kelompok yang affirming mengatakan bahwa yang sangat menarik bahwa setelah kejadian 19, kalau membaca bagian-bagian teks lain, misalnya disebutkan dalam Yesaya pasal 1 ayat 10, Yesaya 3 ayat 9, Yeremia 23 ayat 14, Yesaya 16 ayat 48-50 yang berbicara tentang Sodom dan Gomora, tidak satu pun ayat-ayat yang setelah kejadian 19 mengidentikan dosa Sodom sebagai dosa homoseksualitas. Jadi Alkitab mengatakan setelah kejadian 19, dosa Sodom dan Gomora lebih berbicara tentang dosa kekerasan misalnya, dosa ketidakpedulian kepada orang miskin misalnya, dosa kekerasan, dan seterusnya. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa ayat-ayat ini tidak berbicara tentang homoseksual secara modern. Dan juga demikian dengan ayat-ayat selanjutnya, misalnya Imamat 18 dan 20, misalnya lebih dikaitkan, ada orang yang mengatakan ini lebih dikaitkan dengan penyembahan berhala pada waktu itu. Jadi apa yang dilarang, di-ban dalam Imamat 19, bukan berbicara tentang homoseksualitas now, tapi berbicara tentang praktek penyembahan berhala, yang salah satu praktek penyembahan berhala itu adalah hubungan seks, dan salah satunya adalah pria dengan pria. Kemudian misalnya Roma 1 ayat 26 dan 27 misalnya juga ada banyak pakar yang mengatakan ini bukan berbicara tentang homoseksualitas sekarang, tapi berbicara tentang sebuah praktek yang terjadi di dalam zaman Roma pada waktu itu. Terutama satu kata yang dinamakan pediastri, atau yang disebut sebagai pelacuran remaja atau pelacuran anak-anak kecil yang disebut seperti itu. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 9 dan 1 Timotius 1 ayat 10 pemakaian kata asli daripada yang diterjemahkan di Alkitab kita sebagai banci dan pemburit, yaitu bahasa aslinya adalah malakoi dan arsenokoite misalnya, ada banyak yang mengatakan bahwa terjemahan itu diterjemahkan sebagai banci atau diterjemahkan sebagai pemburit atau diterjemahkan dalam beberapa Alkitab bahasa Inggris sebagai homoseksualitas itu tidak tepat, karena sebenarnya terutama kata arsenokoite misalnya, lebih ada banyak orang yang mengatakan itu lebih baik diterjemahkan sebagai seorang yang memanipulasi atau seorang yang menindas atau seorang yang mengeksploitasi sesamanya. Tidak hanya selalu berbicara tentang seksual, tapi berbicara juga tentang ekonomi, misalnya seperti itu. Jadi itu pandangan-pandangan ya, pandangan-pandangan daripada orang-orang yang mengatakan bahwa affirming itu. Jadi secara kesimpulannya bahwa orang-orang yang mendukung affirming mengatakan bahwa teks-teks ayat Alkitab yang ada di dalam Alkitab, 6 teks itu tidak berbicara tentang homoseksualitas di abad modern. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya bahwa yang tadi tradisional memegang itu adalah sebuah dosa homoseksual, ya kan? Yang tradisional non affirming, kemudian affirming itu melihat bahwa itu bukan seperti itu tulisan itu, karena memang tadi disebutkan dari segi bahasa asli, kemudian dari mungkin latar belakang terjadinya sehingga Paulus menuliskan ayat tersebut, kemudian tadi juga di Imamat menjelaskan bahwa itu tentang penyembahan berhala. Gitu. Berarti apakah memang sejak awal, apakah adanya, sekali lagi kembali, apakah memang manusia itu ada diciptakan yang seperti itu secara Alkitab? Oke. Jadi sebenarnya solusi ya untuk buat saya, solusi ini bukan jawaban. Tapi bagaimana kita bisa merespon dengan tepat tentang apa yang terjadi. Bukan hanya menurut saya bukan hanya kasus tentang homoseksual, tapi semua kasus yang ada di zaman modern adalah, menurut saya ada dua.
Yang pertama adalah bagaimana kita memahami scripture, memahami Alkitab ini secara benar, secara akurat. Dan saya mengatakan bahwa kembali lagi, hari-hari ini yang saya banyak berkata dengan beberapa orang, ada satu jargon yang mengatakan begini, Satria, bahwa scripture is written for us, but not to us. Ini harus ingat. Bahwa Alkitab itu dituliskan bagi kita, untuk kita, tetapi bukan kepada kita. Maksudnya adalah kita harus memahami bahwa Alkitab ini adalah sebuah tulisan kuno, gitu loh. Paulus kan tidak menulis buat Satria dan Gunawan kan. Paulus nggak kenal Satria, Paulus nggak kenal Gunawan. Dia sedang menulis kepada sekelompok orang Kristen yang hidup di Roma pada waktu itu. Dengan latar belakang yang ada pada saat itu, dengan budaya yang ada pada saat itu, dengan praktek-praktek yang ada pada saat itu, dengan kalimat-kalimat tertentu yang mungkin berbeda dengan kita. Jadi menurut saya kita harus sebagai seorang Kristen bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas teolog, bukan hanya tugas dosen teologi, tapi semua orang Kristen harus belajar untuk memahami sebenarnya apa sih yang dituliskan oleh penulis Alkitab pada waktu itu. Yang kedua adalah memahami tentang pengalaman kontemporer saat ini. Ya, seperti apa sebenarnya begitu. Jadi maksud saya adalah tidak kalau bahasa Alkitabnya itu tidak menghakimi dengan sekilas pandang gitu loh. Jadi kita harus betul-betul memahami. Kalau isunya tentang LGBT, misalnya isu tentang homoseksual, ya kita harus mengerti tentang gimana sih homoseksual itu sebenarnya. Baik secara sains, baik secara ilmu, dengan bantuan psikologi dan mungkin kedokteran, dan juga pengalaman gitu. Banyak kan saya cerita kemarin kan, saya pernah ketemu dengan seorang teman misalnya, yang sifatnya itu tentu saja negatif gitu ya, tentang orang homo gitu ya, gay atau lesbi. Dia bicara sesuatu yang negatif. Saya cuma mengatakan begini, oke, kamu bisa mengatakan seperti itu, mungkin kamu bisa kutip ayat dengan eksegesismu yang canggih seperti itu. Tapi pertanyaan saya adalah begini, kamu kenal nggak seorang homoseksual, entah itu gay atau lesbi? Pernah nggak ketemu atau berteman, punya teman yang seperti itu? Dia katakan nggak pernah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kamu bisa menghakimi atau bisa menilai sesuatu dengan objektif kalau kamu sendiri tidak kenal dan kamu tidak memahami tentang apa yang kamu bicarakan? Buat saya perspektifnya akan berbeda. Oleh karena itu, buat saya tema malam hari ini tentang homoseksual atau gay ini bukan hanya, ini agak berbeda dengan tema-tema yang lain yang sering kali saya bahas ya. Misalnya tentang bahasa roh misalnya, atau tentang keselamatan, tentang akhir zaman. Itu kadang-kadang kan jauh sekali ya. Maksudnya itu dengan realita kehidupan itu kan jauh sekali. Tapi bicara tentang homoseksualitas, bicara tentang transgender misalnya, ini isunya bukan hanya isu topik. Ini isunya isu orang. Saya misalnya mungkin sebelum kenal dengan beberapa orang yang mengalami itu, bisa saja saya mengatakan, oh ya, teks dalam Alkitab bla 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 itu dosa gitu ya. Tapi begitu saya mengenal misalnya ada orang-orang yang mengalami pergumulan seperti itu, maka itu akan beda sekali. Dan saya melihat ada banyak kesaksian di dalam kehidupan modern. Kenapa misalnya mereka berubah dari pandangan tradisional menjadi affirming? Karena isu homoseksual bukan lagi isu topik Alkitab yang dibahas di ruang kelas. Misalnya tiba-tiba mendapati anaknya kemudian lesbi atau gay, atau saudaranya lesbi atau gay, atau teman dekatnya lesbi atau gay. That's different. Itu akan membuat kita mempunyai sebuah cara pandang yang berbeda. Nah, jadi buat saya ini perjalanan masih panjang sih menurut saya ya, perjalanan masih panjang. Walaupun hari ini rame gitu ya, tapi keramaian ini tidak akan berhenti menurut saya. Justru ke depan itu akan makin rame. Dan buat saya, himbauan saya sih buat kita anak-anak muda Kristen, terutama juga buat gereja, adalah mari kita mencoba untuk bersikap objektif gitu ya. Tidak close mind, tapi open mind. Maksud saya open mind itu bisa membaca Alkitab dengan lebih terbuka dan membaca pengalaman kontemporer itu dengan terbuka misalnya. Ya, ada banyak yang orang mengatakan, ya pasti kalau bertobat pasti berubah lah. No, saya katakan nggak seperti itu, nggak semudah seperti itu juga. Kemarin ada seorang teman saya mengatakan begini ketika saya tanya, kamu percaya nggak homoseksual bisa berubah? Bisa, dia bilang gitu. Nah, dia kan hetero ya, saya tanya gitu. Nah, kamu kan hetero kan? Kalau saya mengatakan, kamu bisa nggak orientasi seksualnya berubah dari hetero jadi homo?
Kalau saya perintahkan atau saya katakan, kamu harus jadi homo. 1, 2, 3, homo. Nggak bisa kan? Maksudnya tidak semudah itu. Makanya saya katakan isu ini adalah sebuah isu yang kompleks, yang tidak bisa dilihat hanya dengan sesimpel itu, hitam putih, dosa dan tidak. Bukan hanya seperti itu. Berarti sebenarnya kadangkala kalau kita melihat isu ini sebenarnya or, orang tersebut sebenarnya nggak butuh sesuatu pertolongan karena dia ya itu dia gitu kan ekspresi jati dirinya gitu. Begini. Kita ini semua kan dibesarkan di dalam sebagai orang timur khususnya ya, orang barat aja sekalipun ya, kita ini kan dibesarkan dalam sebuah lingkungan yang agama ya, beragama ya, dan kita punya etika sosial lah. Kalau saya mengatakan tadi Satria mengatakan berarti orang yang homoseksual ini merasa dirinya nggak perlu berubah, enggak juga, hampir mungkin awal mulanya ya 99% mereka merasa ya saya nggak boleh seperti ini. Nah, kenapa? Bukan berarti mereka menyangkal dirinya, tidak. Tapi mereka tahu bahwa, loh, umumnya itu nggak seperti itu, gitu loh. Orang banyak itu nggak seperti itu. Dan apalagi kalau kita di gereja, kita udah dengerin khotbah bolak-balik tentang itu kan. Banyak toh jargon mengatakan, Tuhan itu menciptakan Adam and Eve, bukan Adam and Steve, kan gitu kan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve, misalnya seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita dari semenjak kecil kita diajarkan seperti itu, dan kemudian pada waktu kita pubertas, misalnya kita mendapati, loh, ternyata saya kalau lebih suka dengan sesama jenis, tentu saja dia akan merasa, wah itu nggak boleh, dan ini harus berubah, terusnya seperti itu. Tetapi dengan bergulirnya waktu, kemudian ada banyak orang yang menyadari bahwa memang dirinya nggak bisa berubah, begitu ya. Dipaksa seperti apa tidak berubah. Satu case yang sangat menarik, ada satu organisasi Kristen ini ya, yang melakukan pemulihan kepada orang-orang homoseksual. Namanya adalah Exodus ya, lembaga ini Exodus. Oke. Ya, kayaknya terjadi kendala teknis. Ya. Mohon maaf, kita akan tunggu sebentar. Ya. Saya akan coba invite lagi. Mungkin dari kendala teknis. Memang sangat menarik uh, perbincangan hari ini karena sekali lagi ini tidak hanya bicara tentang benar atau salah, tapi kembali lagi kita bicara Putus tentang ya? pendekatan. Iya, ada putus. Iya. Oke, jadi yang saya menarik bahwa salah satu organisasi yang menangani recovery ya orang-orang homoseksual ya, di terapi lah istilahnya begitu. Sekitar saya lupa ya, exactly-nya tahun berapa ya. Tapi baru-baru aja kok. Ini 19 tahun 1918 kalau nggak salah 14 1914 sorry 9 saya kurang exactly ya, nanti coba dicari sendiri tentang Exodus ini. Ternyata organisasi ini tutup gitu ya. Nah, sangat ironisnya direktur atau pemimpin daripada Exodus ini yang memang dia seorang gay dan kemudian dia confess bahwa dia udah dipulihkan gitu dan memang menikah dan punya anak. Ini pada endingnya kemudian orang tersebut mengakui bahwa orientasi seksualnya nggak pernah berubah. Jadi akhirnya yang berikutnya itu dia kemudian coming out, jadi kembali lagi menjadi mengakui dirinya adalah sebagai gay kembali. Nah, ini berarti kan tidak mudah begitu ya. Ternyata untuk mengatakan bahwa oh ya kalau pokoknya mau bertobat dia pasti bisa berubah. Enggak seperti itu juga. Dan harusnya ini yang akan membuka pemikiran kita bagaimana kita harus berespon kepada Betul. Fenomena tentang homoseksual ini. Nah, seperti yang tadi Kogun sampaikan bahwa sebenarnya permasalahan homoseksualitas ini tidaklah sesederhana itu. Tadi dari awal kita sudah bahas bahwa tidak hanya bicara benar dan salah gitu kan, tetapi melihat dari banyak sudut pandang. Tetapi memang
memang bagi seorang Kristen, orang percaya, memang Alkitablah yang menjadi dasar bagaimana kita melihat kehidupan dan bertindak. Sehingga melihat isu ini, homoseksualitas ini, respon yang benar, respon seperti apa sih yang harus kita berikan ketika kita mungkin mengalami, mungkin melihat orang terdekat kita, supaya kita tidak salah. Oke, tadi Satria dari awal udah bilang ya, kita nggak bicara benar salah ya. Makanya saya juga malam hari ini tidak memberi sebuah, oh ini loh opsi yang the best, yang seperti ini, enggak. Tetapi yang pasti semuanya setuju ya. Mau affirming, mau nggak non affirming gitu ya. Semuanya setuju bahwa harusnya bagaimana kita menyikapi tentang seorang homoseksual yang kalau ada di dalam lingkungan kita atau dalam gereja atau dalam keluarga kita, pasti kita harus menjadi sama seperti Yesus. Itu sudah menjadi panduan kita. Ya. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, respon kita harus seperti Yesus. Nah, pertanyaannya tinggal begini aja kalau kita berandai-andai gitu. Kalau misalnya Yesus hidup di abad ini dan ketemu dengan seseorang yang homoseksual, bagaimana sikapnya? Yang pasti adalah semua akan sepakat bahwa Yesus pasti mengasihi orang tersebut. Begitu ya. Dia akan mengasihi. Dia akan menerima dalam tanda kutip ya. Bukan menerima dalam pengertian tidak selalu affirming. Mungkin orang kan berbeda-beda tentang itu. Tapi mereka akan setuju bahwa Jesus love him, Jesus love her. Tuhan mencintai mereka. Jadi secara global, secara general, menurut saya adalah kita tidak mengucilkan misalnya, kita tidak bersikap kasar misalnya, atau kita tidak bersikap menghakimi orang tersebut. Yang pasti kasih itu menjadi respon. Nah, tapi bagaimana kasih ini menjadi bentuk praktis, nah itu lain lagi masalahnya, begitu kan? Karena seseorang akan mengatakan begini ya, kasih tidak selalu bicara ya, kadang-kadang gitu ya. Memukul itu adalah bentuk kasih misalnya. Jadi semua setuju bahwa kasih adalah respon yang harus diberikan kepada orang yang menjalani atau memiliki homoseksualitas. Tapi bagaimana love ini diekspresikan, itu akan beda-beda. Nah, saya mendapati kalau tadi dua pandangan tentang respon gereja itu ada tiga. Ya, sampai hari ini itu ada tiga. Yang pertama, yang disebut sebagai repent and repair. Jadi bertobat dan diperbaiki gitu loh. Bertobat dan diperbaiki artinya pasti ini adalah pandangan yang non-affirming ya. Jadi mengatakan bahwa homoseksualitas itu ada dosa, jadi harus bertobat dan harus di repair gitu ya, harus diperbaiki. Itu istilahnya seperti itu, harus diperbaiki. Yang kedua ada pandangan yang mengatakan opposite dari repent and repair adalah accept and affirm. Jadi ada yang berpendapat bahwa ini bukan dosa, ya harus diterima, begitu ya. Bukan hanya diterima, di-affirm, diakui, tapi diterima. Jadi misalnya kelompok ini akan mengatakan, ya kalau homoseksualitas bukan dosa, ya ketika seseorang menjalani kehidupannya berdasarkan orientasi seksualnya, ya kita nggak boleh menghalangi. Kalau dia menjalin hubungan, ya nggak boleh dihalangi. Kalau mau menikah, ya nggak boleh dihalangi. Nah, itu. Jadi yang sudut sini adalah repent and repair, di sudut berikutnya adalah accept and affirm, tapi kemudian ada orang yang middle ground, ada yang mengambil jalan tengah. Jalan tengah ini disebut sebagai accept and refrain. Jadi diterima, ya, homoseksualitasnya diterima, orientasi seksualitasnya diterima bukan dosa, tetapi tidak boleh menjalani orientasi seksualnya itu di dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu di refrain dalam bahasa Inggris yang artinya itu di hold, ditahan. Jadi keinginan desire itu harus ditahan. Nah, accept dan refrain ini biasanya menyarankan pilihan hidup bagi seorang homoseksualitas sebagai orang Kristen adalah apa? Ya single atau selibat, tidak menikah. Jadi ada tiga ya. Jadi bagaimana love ini diekspresikan menurut saya tiga. Yang satu repent and repair, yang kedua adalah accept and affirm, yang ketiga ada accept and refrain. Berarti saya menarik di bagian ini, di accept and refrain. Berarti kalau tadi ya, sorry, yang pertama dulu, kalau repent and repair artinya tentu saja menolak pada intinya ya. Kalau bahasa keseluruhan adalah menolak, sedangkan yang satunya adalah opposite artinya menerima apapun itu.
dipersilakan mengekspresikan gitu kan. Yang Ya, menarik adalah yang selanjutnya ini adalah diterima tetapi tidak boleh menjalankan ya. ya, Berarti ya. artinya sebenarnya dia diterima dirinya, tetapi apa yang ada di dalam dirinya yang itu tadi ya terkait homoseksualitasnya tidak boleh diekspresikan. Misalkan ini saya agak Hmm, menjauh sedikit. gak apa-apa. Untuk yang ketiga ini, respon yang ketiga ini, apakah berarti dia juga boleh terlibat di dalam segala aktivitas di gereja? Ya, kalau dia memiliki pandangan accept and refrain, Ed Shaw yang tadi saya sebutkan di awal, itu Ya, adalah betul. seorang yang memegang pandangan accept and refrain. Jadi dia adalah non-affirming, tetapi dalam respon dia adalah accept and refrain. Maksudnya Ya, begini, homoseksualitas diakui sebagai sebuah kodrat, tetapi secara biblika itu dikatakan dosa, ya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga makanya Ed Shaw di dalam bukunya mengatakan pilihannya adalah apa? Selibat. Apa boleh mengambil bagian dalam pelayanan? Lah dia pendeta ya, Pak. Dia pendeta. iya, Silahkan teman-teman mencari ya websitenya kalau nggak salah judulnya livingout.com ya kalau nggak salah. Nah, search aja di Google tentang Ed Shaw gitu nanti keluar. Dan ada beberapa penulis yang ada di sana, misalnya ada yang menjabat sebagai youth pastor misalnya. Dia ada seorang gay, seorang homoseksual, dia adalah seorang homoseksual, tetapi dia tidak menjalankan kodrat homoseksualnya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dia pelayanan. Ya ini ya orang yang memegang pandangan accept and refrain ya. Jadi diterima tapi tidak boleh diekspresikan. kalau begitu, bukankah tadi kan secara biblika mereka tahu bahwa itu dosa gitu kan ya. Berarti ya tadi ya secara pemikiran yang accept and refrain tadi kan berarti dia memang tahu secara biblika itu dosa dari pandangan ini ya. Tetapi dia tetap intinya tetap ke dalam dosaannya dia seperti itu. Atau bagaimana ini cara melihatnya ini? Ya orang-orang tersebut akan melihat misalnya bahwa ya kondisi homoseksualnya itu sebagai akibat dari dosa ya yang sudah masuk ke dalam dunia. Ya, akibat kejatuhan Adam dan Hawa, kurang lebih seperti itu. Misalnya seperti orang cacat misalnya. Orang cacat, apakah Tuhan menciptakan cacat? Kan tidak. Kecacatan itu kan karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Misalnya kan seperti itu. Nah, jadi mereka memandang bahwa ini adalah sesuatu akibat dosa. Tetapi kita kan juga harus tahu bahwa kita ini kan hidup di dalam anugerah. Ya, dalam anugerah Kristus. Ya, jadi walaupun dia mengakui, ya saya jadi begini ini karena bukan dosa dirinya ya, dosa Adam, karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Tapi tidak berarti bahwa itu menjadi identitasnya dia. Dia membangun dirinya dalam identitas di dalam Kristus, di dalam anugerah. Ya, jadi dia terima, itu gak bisa diubah mau apa, begitu loh. Karena mereka ini misalnya tentang Ed Shaw itu yang menarik ya, misalnya nanti di webnya itu ada story-nya dia kok. Dia mengatakan misalnya tadi yang saya sebutkan, orang homoseksual itu bisa karena trauma. Dia mengatakan, aku nggak pernah trauma, dia gitu kan. Karena di abuse sama ayah ibunya misalnya, aku nggak pernah. Karena ayah ibunya adalah, kalau nggak salah pendeta juga ya. Maksudnya orang yang Kristen yang taat, yang penuh kasih gitu ya. Terus misalnya tentang apa, dikatakan tentang pernah mengalami apa misalnya secara hormon atau apa, dia merasa fine, semuanya fine gitu loh. Tetapi ya disuruh berubah ya dia ngomong aku gak bisa, memang ya aku sudah begini kok gitu. Jadi dia menerima accept dirinya seperti itu, tapi dia tahu bahwa keberadaan dirinya ini tentu saja tidak sesuai dengan standar Tuhan. Makanya dia tidak mengekspresikan itu, dia nggak punya boyfriend gitu kan, dia nggak punya pacar laki-laki gitu kan, tetapi dia tetap melayani dan gerejanya menerima dia pelayanannya dia sebagai pendeta. Ya, jadi teman-teman bahwa ada 3 respon ya. Terserah, silakan melihat sendiri. Kami tidak memutuskan seperti apa. Jadi memang dan 3 hal tersebut, kenapa ada 3 hal respon tersebut? Karena sekali lagi tadi ya sebelumnya,
bahwa tergantung bagaimana seseorang tersebut memahami sebuah Alkitab dan pengalaman kontemporer, gitu kan, sehingga mengambil respon seperti itu. Yang pasti adalah kita tentu menerima orangnya, Ya. baik baik uh, baik respon yang menerima, menolak ataupun yang tadi accept and refrain ini pada intinya adalah sama seperti bagaimana cara Yesus melihat uh, homoseksualitas. Yesus tentu saja kita pasti akan 100% percaya bahwa akan menerima personnya gitu kan, pribadinya kita terima, tapi uh, tindakannya itu adalah pilihan sendiri ya. Nah, ya menarik toh. Balik. Waktu Satria ngomong begini, saya jadi bayangin gitu loh. Kalau misalnya sekarang ini Tuhan Yesus hidup gitu ya, terus ada seorang gay yang datang, kira-kira ya coba teman-teman bayangin sendirilah. Apakah Tuhan Yesus akan mengambil respon repent and repair? Apa Yesus akan mengatakan bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi, misalnya seperti itu? Atau kemudian Yesus mengatakan, ya aku terima kamu, dan kalau orang itu, Tuhan aku mau menikah, Tuhan Yesus memberkati, atau Tuhan Yesus akan mengatakan, oke, aku menerima kamu, tapi kamu nggak boleh mengikuti gaya hidupmu. Apakah seperti itu? Ya tergantung imajinasi kita dan bagaimana kita memahami tentang pribadi Yesus itu. Nah, kalau yang tadi kita sudah bahas accept and refrain, Pak. Accept and refrain bahwa kita menerima dan tadi tidak boleh menunjukkan, akhirnya hold ya, ditahan ekspresi. Kalau yang pertama tadi adalah repent and repair, responnya selama ini seperti apa sih merepent and repair-nya itu? Sejauh ini sejauh ini seperti apa repent and repair-nya itu berjalan gitu? Ya, repent and repair ada berbagai tahapan ya. Kalau dulu sampai sekarang pun ada ya. Repent and repair yang sifatnya buat saya kasar dan ini mulai ditinggalkan. Mereka judgement, kemudian kucilkan orangnya, jadi dianggap bahwa ini pendosa, nggak masuk surga, masuk neraka, dari ucapan-ucapan yang mungkin kasar gitu ya. Kamu seorang berdosa, kamu harus bertobat. Kalau enggak, kamu masuk neraka, enggak masuk surga, misalnya seperti itu, sampai di dalam ujung yang bentuk yang paling lembut, yang misalnya mereka tetap accept, mereka tetap menerima, tetapi menerima orangnya, tapi mereka tetap mengatakan bahwa kamu harus berubah, kamu harus berubah. Jadi tekanannya adalah mereka mengatakan bahwa kamu berubah dan kamu bisa berubah. Jadi pandangan repent and repair ini mengatakan bahwa homoseksualitas bisa disembuhkan. Oleh karena mereka terus menekankan untuk mereka berubah-berubah dan menekankan bahwa Tuhan bisa mengubahkan kamu. Kalau kamu mau, Tuhan akan mengubahkan kamu. Maka ada berbagai bentuk terapi-terapi yang digunakan. Ya kalau di Barat, saya nggak tahu kalau di Indonesia rasanya nggak ada sih gereja yang punya terapi terhadap homoseksual. Tapi terapi-terapinya dari yang lembut, konseling sampai agak ngeri, kadang-kadang disetrum pakai listrik lah, apalah kayak begitu-begitu. Ya ada seperti semacam itu. Itu repent dan repair, bentuknya seperti itu. Jadi dari ujung yang paling kasar sampai ujung yang paling lembut. Tapi tekanan repent dan repair ada mengatakan bahwa you must change, kamu harus berubah dan kamu bisa berubah karena Tuhan bisa mengubahkan kamu. Itu tekanannya. Sementara yang lain, accept dan refrain, bedanya dengan accept dan refrain tidak berusaha mengubah orangnya, menerima, dan bagaimana memberikan solusi kepada orang yang mengalami pergumulan semacam itu. Dan kalau accept and yang menerima ini berarti sepenuhnya ya sangat menerima. Oh ya, ya dianggap ya normal sama homoseksual adalah versi sah dari heteroseksual gitu ya, maksudnya ya nggak ada pembatasan apa-apa. Tekanan mereka tentu saja tadi yang konsensual harus konsensual dan monogami, jadi misalnya nggak boleh ganti-ganti pasangan. Oleh karena itu mengapa mereka kemudian melegitimasi misalnya gay marriage, karena mereka mengatakan ya itu sebuah bentuk bagaimana seseorang itu bisa menjalani kehidupan homoseksualnya dengan benar, begitu. Wow, ya luar biasa. Saya sangat terkagum-kagum. Banyak sisi yang perlu kita lihat. Karena memang kadang-kala kita suka, bukan kadang-kala, mungkin kita pernah menggunakan hanya satu sudut pandang gitu kan. Bukan berarti yang lain salah atau yang kita lakukan salah, tapi kadang-kala memang
perlu respon yang benar. Satu kondisi dengan yang lain tidak bisa disamakan gitu kan responnya gitu kan. Ya, Karena pun bagi orang yang menganut repent and repair, pendekatannya pun setiap case juga harusnya berbeda gitu kan. Sangat tergantung dari bagaimana cara. Bisa jadi kalau kita repent and repair malah orangnya tidak mau datang lagi sehingga malah tidak percaya Yesus, bisa jadi. Pun kadang orang eh, merasa orang tersebut, oh kok aku diterima, padahal bagi dia Alkitab tidak bicara seperti itu, juga bisa akhirnya meninggalkan Yesus juga. Jadi banyak hal yang bisa membuat orang tersebut tidak mau masuk ke respon yang ya, ya. seperti itu. Di Amerika misalnya, salah satu faktor kenapa orang meninggalkan kekristenan dan gereja adalah karena mereka menerima perlakuan yang tidak baik ya dari gereja. Saya nonton satu video dari Bapak Preston Sprinkle, seorang profesor teologi ya di Amerika, dan suatu saat dia mau menuliskan atau men-search gitu ya tentang homoseksual, dan kemudian dia menceritakan dalam videonya ini dia tidak lagi mendalami homoseksual hanya dengan textbook di Menara Gadingnya, tapi dia mencoba untuk bersahabat ya dengan seorang gay atau lesbi, dia mencari coming out gitu, mencari. Dan ketika dia ketemu dengan seorang, dan dia lucu, dia waktu itu ngomong, hello, I'm Preston Sprinkle, I'm a Christian, I'm a pastor, dan dia mengatakan itu, dan dia nanya gini, boleh nggak aku, terus kemudian dia ngomong gini, are you gay? Ketika orang yang mendengarkan itu sama kata, ya karena masih kaku banget ya waktu itu Preston Sprinkle, are you gay? Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dia kemudian mengatakan gini, boleh nggak aku tahu your story, kisahmu tentang gimana kamu bisa jadi gay, terus gimana kehidupanmu, gimana pergumulanmu. Yang sangat menarik, orang yang ditanya oleh Preston Sprinkle itu kemudian mengatakan, hah? Dia mengatakan, are you Christian? Dia mengatakan, kamu Kristen, kamu pastor, dan kamu ingin tahu storyku. Dia ngomong gini, aku nggak pernah selama hidupku ada orang Kristen yang ingin tahu kisahku. Biasanya orang akan mengatakan ketika mereka tahu bahwa aku gay, mereka akan mengatakan kamu berdosa, kamu harus bertobat, kamu harus berubah, seperti itu. Dan ada banyak orang yang kemudian meninggalkan gereja di Amerika, ya saya nggak tahu di Indonesia, itu karena perlakuan yang sangat kasar dan buat saya tidak berhikmat dari gereja itu sendiri. Nah, sebaliknya misalnya ada seorang pendeta dari Inggris, yaitu pendeta Steve Chalk, ya, dia gembala dari Oasis Church di Inggris. Itu menarik, bagaimana kemudian dia memiliki pandangan menjadi affirm, ya, menerima dan apa ini namanya, menerima sepenuhnya, ya, pandangan yang kedua tadi. Dia mengatakan permulaannya sangat sederhana, yaitu waktu dia merintis Oasis Church ini, kemudian ada beberapa orang yang datang ke dia, gitu ya, dan kemudian mereka mengatakan bahwa kami ini gay, kami ini lesbi, dan mereka couple begitu, dan mereka mengatakan kami ingin belajar mengenal Yesus, kami ingin melayani Yesus. Dan Steve Jobs kemudian mengatakan begini dalam salah satu ketika dia diajak talk show, dia mengatakan, mereka tidak seperti orang yang dikatakan dalam Roma misalnya. Kalau dalam Roma kan dikatakan bahwa orang-orang yang menjalankan hubungan sesama ini karena dikatakan mereka mengubah kebenaran, mereka menyembah berhala, mereka tidak mengakui Tuhan. Dan Steve Jobs mengatakan bahwa orang-orang yang aku temui tidak seperti itu. Mereka ada orang-orang yang tulus, mereka ada orang-orang yang baik, mereka ada betul-betul ingin mengenal Yesus, dan mereka ingin melayani Yesus, hanya saja orientasi seksual mereka adalah homoseksual. Lalu apa yang harus aku lakukan, gitu kan? Dan akhirnya dia sampai dalam pergumulannya, dia bergumul, dia nggak mudah untuk kemudian menyatakan pandangannya. Dalam videonya dia mengatakan begini, aku berharap orang lain aja deh yang ngomong, jangan aku, gitu. Tapi karena nggak ada yang ngomong-ngomong juga, akhirnya dia sebagai gembala ya terpaksa dia ngomong, gitu ya. Dan dia menyatakan pandangannya ya accept and affirm, bahwa dia menyatakan dia menerima dan dia menyetujui tentang pasangan homoseksual di dalam gereja dan melibatkan sepenuhnya mereka dalam gereja. Ya, luar biasa. Saya terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan mungkin di komen ya. Karena memang topik hari ini memang sangat perlu kedewasaan ya untuk menyikapi hal ini, tidak hanya bicara tentang
hanya bicara tentang benar dan salah, tapi memang perlu kedewasaan penuh untuk menyikapi hal tersebut, karena sekali lagi ini berbicara tentang orang manusia. Artinya yang sangat kompleks, tidak bisa A B terus B gitu kan. Jadi perlu kedewasaan penuh untuk bisa memahami hal tersebut sehingga menunjukkan respon yang benar. Itu tadi. Silakan mungkin dari 3 respon yang tadi, silakan rekan-rekan merasa mana yang lebih cocok. Mungkin ketika ada sahabat atau orang di sekitar mengalami hal tersebut, ya rekan-rekan yang paling tahu. Yang pasti jangan langsung menjudge ya. Yang pasti kita harus terima orangnya. Persoalan repent and repair atau accept and refrain dan lain sebagainya, sepenuhnya tergantung semua masing-masing keputusan pribadi, lepas pribadi gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya, rekan-rekan? Ya, sambil nunggu teman-teman ya. Menurut saya perlu sebuah diskusi dan pembicaraan yang panjang sih dan terbuka sih sebenarnya tentang ini. Yang sangat disayangkan menurut saya di kalangan kita di gereja di Indonesia ya, menurut saya, setahu saya, nggak tahu kalau ada yang saya nggak tahu ya saya mohon maaf gitu ya. Setahu saya masih belum banyak, terutama dalam circle Pentakosta dan karismatik di mana saya ada di dalamnya, masih jarang sekali pembicaraan yang sifatnya open misalnya tentang ini, mengenal story orang-orang, itu nggak banyak gitu ya. Kebanyakan yang terjadi ya hanya khotbah-khotbah yang satu arah, yang sifatnya yang tadi mengatakan bahwa itu dosa, bahwa kamu harus berubah, bla 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 bla, ya semacam itu. Jadi saya harapkan ke depan lebih banyak lah pembicaraan-pembicaraan tentang hal yang semacam ini gitu ya, untuk bisa melihat ada banyak sisi yang mungkin tidak terlihat gitu ya. Ya, setuju. Karena memang selama ini kan memang hanya satu arah. Ada yang tanya itu, tetap konvensional atau RR atau langsung swing AA aja ya, Bun? Kembali lagi ke masing-masing lah, gimana? Ya, pergumulan kita masing-masing kan beda. Misalnya saya malam hari ini ngomong, AA yang paling benar saudara harus AA lah. Kalau saudara nggak nyampe ke situ ya nggak bisa. Saya ngomong gitu. Atau misalnya saya mengatakan RR yang benar, maksudnya repent and repair misalnya. Tapi misalnya punya saudara misalnya atau punya teman yang kamu tahu banget, ya nggak hanya teori, kamu tahu banget temanmu ini baik, temanmu ini tulus, dia anak Tuhan yang luar biasa, selama ini melayani Tuhan luar biasa, tapi dia bergumul habis-habisan. Terus gimana? Nah, walaupun saya mengatakan yang benar repent dan repair, saya pasti percaya kamu pasti mengatakan ya nggak bisa gitu. Nah, gitu ya. Oke, kembali masing-masing ke personal malam hari ini. Yang saya cuma harapkan dari pembicaraan ini ya, ayo bergumul. Ternyata maksudnya gini, tidak sesimpel yang banyak orang duga gitu kan, Po. Itu dosa, kalau bertobat pasti Tuhan berubah. Tuhan rubah. No. Itu seperti topik depresi yang kita pernah bicarakan, kan? Enggak. Banyak orang yang mengatakan ya, orang deket Tuhan kok bisa depresi itu loh, ya nggak bisa gitu kan. Itu pasti something wrong, itu dosa. Kenyataannya kan enggak. Nah, masalah mental health ada banyak orang yang sudah terbuka toh hari-hari ini. Ada orang yang mengatakan kalau orang kena depresi, mental health itu bukan berarti ada dosa. Nah, sekarang ini topik yang ini. Nah, masih banyak nih yang masih pro kontra. Tidak seperti mental health di mana gereja lebih open hari-hari ini tentang topik ini, masih menjadi perjuangan yang sengit menurut saya. Ya, betul. Masih menjadi hal yang tabu sepertinya. Ya, tabu dan sensitif gitu. Sensitif. Oke. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya. Ya, sangat banyak sekali. Ini adalah salah satu live IG yang kita lakukan, yang kita ya, kalau dengan Kodoni sudah pasti banyak lagu gitu ya, viewersnya. Ini hari ini yang paling banyak dan tetap sampai di akhir penghujung acara. Ya, sangat menarik karena saya pun yakin bahwa ini sebenarnya masih belum selesai pembahasannya. Akan lebih menarik lagi kalau memang ada orang yang memberi sebuah kesaksian secara langsung ya,
tadi Ya. seperti yang Wah, disampaikan. tapi ya sulit, Satria. Kalau sampai ada orang yang mau ikut IG kita terus ngomong begitu. Wah. Ya, ada lagi dari Iwan Sun 25, termasuk juga nggak bisa langsung ditempel bahwa LGBTQ itu dosa atau penyakit ya. Saya nggak tahu dengan yang lain, tapi kalau buat saya secara pribadi, kalau yang ini, saya mengatakan yang pasti dari yang lebih pakar toh, para psikolog toh, para psikolog aja bingung kok, apalagi kita yang nggak. Kalau penyakit pasti bukan penyakit. Mereka para psikolog, psikiater udah ngomong bahwa ini bukan penyakit. Nah, kalau sudah ngomong apakah itu dosa, nah itu udah lain lagi. Maksudnya begini, walaupun misalnya sekalipun bahwa kita mengatakan bahwa itu dosa, tetapi kan sikap kita nggak bisa langsung, oh itu dosa ya, terus ditembaki gitu kan, dihujan, dirajam pakai batu sampai mati, kan nggak boleh seperti itu. Gitu. Tapi kalau buat saya secara pribadi, sampai di titik ini, pergumulan saya mengatakan bahwa LGBT bukan dosa. Karena saya ada kenal beberapa orang yang yang saya katakan das beda lah. Maksudnya dari banyak anggapan orang bahwa misalnya bahwa orang yang homoseksual itu pasti jahat, buruk misalnya, atau mesti nggak bermoral misalnya, atau tidak beragama, tidak takut Tuhan. Enggak, itu nyatanya enggak tuh. Nyatanya enggak gitu. Nah, jadi saya mengatakan kalau itu maksudnya itu dosa dalam pengertian berarti orangnya nggak takut Tuhan. Saya katakan no. Itu sih, itu aja sih dari tanggapan saya. Ya, baik. Termasuk sehingga kalau tadi kita kembali lagi, kalau kita merespon apa itu dosa atau tidak, akhirnya memunculkan respon ya kok ya. Melihat Ya, ya dari yang apa yang kita percayai dulu akhirnya menunjukkan respon. Kalau itu memang ya, dianggap sebagai tadi seperti dosa ya bisa jadi akhirnya repent and repair atau accept and refrain gitu kan. Kalau ya betul. dianggap tidak dosa maka mereka kan cenderung accept and Accept, affirm. ya, ya betul. Exactly. Oke. Terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Bisa jadi yang lain juga boleh. Mungkin masih ada kesempatan. Sudah 1 jam lebih. Iya, iya. Oke. Kita lanjutkan di Surabaya aja deh. Boleh, boleh, boleh. Semoga setelah ini ya IG saya tidak di-ban ya oleh rekan-rekan atau di-report massal. Ya sekali lagi kan di sini kita cuma membuka wawasan saja sih, tidak mengambil sebuah apa ya Sikap. keputusan sikapnya. Ya. Oke. Ya thank you Kogun. Mungkin kalau dari rekan-rekan sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Kogun ada yang closing statement atau tambahan. Closing statement saya adalah begini. Gereja perlu belajar banyak hal hari-hari ini. Kita sedang masuk dalam sebuah era yang betul-betul baru ya buat saya ya. Ini buat secara subjektif ya dari saya sendiri. Kalau ada orang yang ngomong, ya gereja nggak perlu berubah karena kebenaran itu nggak berubah. Ya oke lah ya. Tapi buat saya, walaupun kebenaran itu tidak berubah, tetapi aplikasi dari kebenaran itu pasti berubah. Karena zaman kita berubah, tantangan-tantangan juga banyak berubah. Dan gereja atau orang Kristen perlu menjadi orang yang open mind, memiliki wawasan yang luas, yang bijak, dan memahami Alkitabnya dengan benar, gitu ya, bukan hanya sekedar membaca asal membaca. Nah, dari itu, dari saat kita bisa memahami kondisi-kondisi yang ada, bisa memahami Alkitab dengan lebih benar dan tepat, menurut saya kita diharapkan jadi orang-orang Kristen yang bijak, orang-orang Kristen yang bisa menjadi berkat, ya, menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu aja sih. Jadi saya mengajak rekan-rekan, terutama rekan-rekan muda yang ikuti IG Live, yuk kita jadi orang Kristen yang open mind, tidak close mind, tidak short mind, gitu ya, yang terbuka, yang mau belajar dan peduli kepada segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Itu aja sih, Satria. Oke, Kogun, thank you. Sangat
membuka wawasan sekali hari ini. Sekalipun isunya sangat sensitif, saya aja masih deg-degan sampai sekarang membahas ini. Karena memang mau tidak mau tidak banyak tidak semua orang akan setuju dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Ya sekali lagi tergantung dari baik pemahaman, bagaimana pemahaman tentang Alkitab itu juga mengalami kontemporer juga melatar belakangi seseorang berpikiran tersebut ya. Tapi Nggak ada, gini Satria, nggak ada orang yang bakal 100% setuju sama kita. Udah kita mau ngomong apa aja, pasti ada yang beda pendapat dengan kita. Dan buat saya, itulah kehidupan. Dan itu saya accept. Saya katakan, it's okay, but it's life. Kalaupun berbeda, ya nggak apa-apa. Gitu. Siap. Baik. Terima kasih Kogun buat hari ini. Sudah Thank you, menyediakan Satria. waktu. Terima kasih Pak Iwan juga sudah bertanya. Sangat membantu kita untuk menjelaskan. Ya, hari ini saya harap bahwa rekan-rekan semua bisa mengambil sikap masing-masing. Yang pasti kita harus lebih bijak menghadapi segala sesuatu. Memang tentu tetap harus didasari dengan kebenaran firman Tuhan karena itu menjadi sebuah dasar hidup, panduan atau guidance bagi orang percaya, gitu kan? Saya berharap baik minum air hangat habis ini tidak deg-degan iya. Kayaknya malahan setelah malam ini saya akan susah tidur. Ya. Saya bisa kita ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik yang ya bisa lebih bikin deg-degan lagi. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang bisa join hari ini. Semoga bisa memberkati, membuka wawasan ya. Segala kemuliaan untuk Tuhan saja, untuk Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembicaraan kita malam ini. Kita boleh tutup dalam doa. Kogun bisa tutup dalam doa. Oke, sebelum kita close IG Live ini, mari rekan-rekan kita berdoa sekali lagi. Kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Kita berdoa untuk semua kita yang ada. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini untuk kesempatan kami boleh ngobrol, kami boleh berbincang lewat IG Live ini. Dan kami tahu bahwa ini adalah satu isu yang tidak mudah. Tetapi apapun yang terjadi dan apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan kami berdoa biarkan dalam setiap respon yang kami berikan, kami boleh menjadi sama seperti Engkau sendiri. Kami boleh menjadi seperti Engkau, Yesus, bagaimana kami meresponi segala sesuatu dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, terutama di dalam kasih. Kami boleh menjadi semakin serupa, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi jawaban, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, berkati Satria yang sudah menjadi host pada malam hari ini, dan berkati setiap rekan-rekan yang mengikuti IG Live ini, baik sekarang ataupun nanti, dan biarlah kiranya pembicaraan malam hari ini boleh menjadi inspirasi bagi kami semua untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Thank you Kogun, terima kasih semuanya. Ya, saya akhiri live hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Okay. God bless. God bless.